Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Banten mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Informasi atau KI Provinsi Banten, namun ogah buru-buru dalam menentukan hasil dalam proses seleksi tersebut. Kemarin, uji kelayakan dan kepatutan baru dilakukan terhadap 8 calon anggota KI Provinsi Banten periode 2023-2027. Mereka yakni Ahmad Saparudin, Gary Febrian, Idrus, Ivan Novprianto, Iman Sampurna, Imron Mahrus, Karel Martel, dan Kori Kurniawan. Sementara tujuan nama lainnya akan dilakukan pada Kamis 11 Januari 2024. Pantauan kabar Banten, pada Selasa 9 Januari 2024, para calon anggota KI Provinsi Banten terlebih dahulu kumpul di ruang tamu Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, menunggu giliran uji kelayakan dan kepatutan. Satu persatu mereka dipanggil ke ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, tempat berlangsungnya uji kelayakan dan kepatutan. Proses itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Bapak Ajazuli Abdillah, dan dihadiri para pimpinan lainnya di Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, beserta para anggota. Dalam kesempatan itu, para pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten secara bergantian mencecar calon anggota KI Provinsi Banten dengan sejumlah pertanyaan. Poin yang ditanyakan tidak hanya isi makalah yang dibuat calon anggota KI Provinsi Banten, tetapi para pimpinan dan anggota mempertanyakan hal lain yang berkaitan dengan semangat mendorong keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten, termasuk soal pengelolaan lembaga KI Provinsi Banten. Proses pengujian itu memakan waktu kurang lebih 20 menit per calon anggota KI Provinsi Banten. Tahap itu pun akan kembali dilakukan Komisi 1 DPRD Provinsi Banten pada Kamis 11 Januari 2024, terhadap 7 calon anggota KI Provinsi Banten, yakni M. Johari, Maskur, Moj Ojat Sudrajat S, Nana Subana, Siti Hopipah, TB Nuruzaman, dan Zulfikar. Setelah uji kelayakan dan kepatutan tersebut, selanjutnya Komisi 1 DPRD Provinsi Banten melakukan pleno untuk menentukan 10 besar calon anggota KI Provinsi Banten, untuk kemudian diserahkan ke PJ Gubernur Banten, Bapak Al-Muktabar. Namun, Jazuli mengatakan bahwa Komisi 1 DPRD Provinsi Banten tidak mau terburu-buru dalam memutuskan hal itu. Ia menambahkan bahwa Komisi 1 DPRD Provinsi Banten akan fokus melakukan tahapan uji kelayakan dan kepatutan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu mengikuti mekanisme, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik. Hari ini kami baru menyelesaikan tahapan awal proses fit and proper test. Jadi ada 15 nama yang diserahkan kepada DPR. Kemudian kami tindak lanjut melalui tanggapan masyarakat. Kemudian kita tindak lanjuti lagi dengan mengundang para calon untuk menyampaikan paparan visi misi dan proses fit and proper test. Sementara itu, salah satu calon anggota KI Provinsi Banten, Bapak Karel Martel mengaku dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Pertanyaan yang disampaikan menurutnya yaitu pengembangan dari isi makalah yang dibuatnya. Ia juga mengakui, telah kurang lebih 20 menit lamanya menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Ia berharap, hasil dari uji kelayakan dan kepatutan, menghasilkan calon anggota KI Provinsi Banten yang bisa menjalankan tugas sesuai dengan amanat pelaksanaan peraturan tentang informasi publik, sehingga hasil-hasil yang dilakukan melalui fit and proper test itu, betul-betul bisa memajukan masyarakat Banten dari melek terhadap pelaksanaan informasi publik. Sesuai dengan mekanisme dari undangan Sekwan Komisi 1, memang hanya 20 menit paparan sekalian tanya jawab, dan itu pas waktunya, tuntas. Jadi saya berterima kasih kepada Komisi 1 DPRD Banten bahwa di tengah-tengah kesibukan menjalankan misi tahun politik yang sangat menyita waktu dengan berbagai dinamika di lapangan mengenai kampanye dan sebagainya, tapi masih menyempatkan
diri untuk melaksanakan fit and proper test yang juga menyita waktu. Jadi saya sangat apresiasi sekali. Semoga hasil-hasil yang diperoleh dari fit and proper test ini betul-betul bisa memajukan masyarakat Banten dari melek terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dari Kota Serang, jurnalis Kabar Banten, Irfan Muntaha mengabarkan.